Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang OPT untuk tugas UTS Dasar Perlindungan Tanaman. Nomor 1, mengapa suatu organisme disebut OPT? Nah, kalau kita ngomongin soal pertanian, pasti kan nggak bisa lepas dari yang namanya OPT alias organisme pengganggu tanaman. Jadi secara sederhana, OPT itu adalah semua makhluk hidup yang bisa bikin tanaman kita itu terganggu pertumbuhannya. Bisa dari segi fisik, hasil panen, bahkan sampai bikin tanaman kita itu mati kalau serangannya itu parah. OPT ini dibagi itu menjadi 3 kelompok utama, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Nah, untuk hamanya sendiri biasanya itu berupa serangga atau hewan-hewan kecil yang langsung menyerang pada bagian tanaman. Contohnya itu kayak ulat gerayak di tanaman jagung yang suka banget makan daun dan batangnya jagung. Nah, untuk penyakit tanamannya itu disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, atau virus. Misalnya itu kayak jamur penyebab bercak daun yang bikin daun itu jadi rusak, bolong, bahkan itu bisa sampai kering. Nah, untuk gulma sendiri itu gulma sendiri itu tanaman liar yang tumbuh di sekitaran tanaman utama dan sering banget itu ngerebut makanan tanaman utama. Nggak cuma makanan itu, dia itu juga ngerebut air dan sinar matahari. Nah, keberadaan OPT ini jelas bikin petani itu jadi rugi besar karena bisa menurunkan produktivitas tanaman. Hasil panennya itu juga jadi berkurang dan kayak kualitasnya itu turun. Karena itu penting banget buat kita sebagai calon ahli pertanian itu untuk paham cara mengidentifikasi dan mengendalikan OPT supaya budidaya itu bisa berjalan maksimal. Intinya itu OPT ini tuh kayak musuh kecil di dunia pertanian yang harus kita kelola dengan cerdas. Bukan nggak cuman dibasmi aja gitu. Yang nomor 2, mengapa cuaca tidak menentu menyulitkan proses pengendalian hama dan penyakit. Nah, sekarang ini perubahan cuaca itu kan nggak bisa ditebak ya. Jadi kayak salah satu tantangan besar di dunia pertanian itu gitu. Kadang kayak siang panas banget, terus tapi sorenya itu tiba-tiba hujan deras banget. Nah, kondisi kayak gini tuh ternyata itu kayak punya pengaruh yang besar banget terhadap ini perkembangan dan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi saat cuaca lembab atau sering hujan, biasanya itu kayak penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur itu jadi gampang banget muncul. Contohnya itu jamur penyebab bercak atau busuk batang. Kayak itu bisa banget tumbuh dengan cepat karena lingkungannya yang basah dan mendukung perkembangan. Tapi sebaliknya, kalau cuaca panas dan kering, justru itu populasi hama itu seperti kutu daun dan thrips bisa meningkat drastis karena mereka lebih aktif di suhu tinggi dan bisa berkembang biak dengan cepat sekali. Selain itu, cuaca ekstrim itu juga bisa bikin pestisida jadi kurang efektif. Misalnya itu kayak kalau disemprot pas panas terik, pestisidanya itu bisa menguap sebelum sempat bekerja. Tapi kalau pas hujan, pestisida ini malah bikin hilang ke bawah air. Jadi penyemprotannya itu sia-sia. Nah, akibatnya pengendalian hama dan penyakit ini jadi kurang maksimal. Makanya petani sekarang itu harus lebih cerdas dan fleksibel dalam menentukan waktu dan cara pengendalian OPT. Misalnya itu kayak menyemprot pestisida di pagi atau sore hari saat cuaca cenderung stabil, atau memilih bahan pestisida yang tahan hujan gitu. Intinya kondisi cuaca yang nggak menentu ini bikin pengendalian OPT itu nggak bisa cuman asal semprot aja, tapi itu harus pakai strategi dan perhitungan biar hasilnya itu tetap efektif dan maksimal. Untuk yang nomor 3, jelaskan mekanisme hama serangga dalam menyerang tanaman. Nah, setiap hama serangga itu punya gaya serangannya sendiri-sendiri dalam bentuk merusak tanaman. Mereka itu kayak ibaratnya itu penjahat kecil di dunia pertanian yang datang dengan cara berbeda-beda buat nyerang tanaman kita. Ada beberapa jenis serangga yang punya alat mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya itu kayak ulat dan belalang. Hama jenis ini tuh biasanya tuh langsung kayak nyemil gitu bagian tanaman seperti daun, batang, atau bahkan itu buahnya. Nah, akibatnya daun itu kan jadi bolong-bolong ya, dan batangnya itu bisa aja rusak, dan tanaman itu kayak kesulitan buat fotosintesis karena bagi sebagian besar permukaan daunnya itu udah habis dimakan sama serangga-serangga itu. Selain itu ada juga serangga yang punya alat mulut penusuk dan penghisap. Misalnya itu kayak wereng dan kutu daun.
Nah, mereka ini nggak makan bagian tanaman secara langsung, tapi itu menusukkan mulutnya itu kayak jarum ke jaringan tanaman buat menghisap cairan sel yang ada di dalam itu tanaman itu gitu. Nah, kalau udah parah, daun tanaman ini bisa kelihatan layu, menguning, bahkan itu menggulung karena kehilangan cairan dan nutrisi. Gak cuma berhenti di situ, beberapa jenis hama itu juga punya kemampuan spesial yang lebih berbahaya, yaitu kayak jadi pembawa atau vektor penyakit tanaman. Contohnya itu kayak warang coklat yang sering banget jadi penyebab penyakit buat tanaman itu. Itu kayak tanaman itu bisa jadi kerdil. Terus selain merusak secara fisik itu, mereka itu juga bisa menularkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Jadi kayak bikin kerugiannya tuh jadinya tuh 2 kali lipat. Makanya itu kayak penting banget buat kita tahu mekanisme serangan tiap jenis hama itu bagaimana, biar langkah pengendaliannya itu yang dipilih itu bisa tepat. Karena kalau salah penanganan itu juga bisa jadi hama ini malah makin kuat gitu, tanaman juga makin lemah, dan hasil panennya itu pun turun drastis dan tidak maksimal. Untuk yang nomor 4, menjelaskan tentang proses terjadinya hama serangga bisa resisten terhadap insektisida. Kalau ngomongin soal hama, salah satu masalah yang sering banget bikin petani pusing adalah resistensi hama terhadap insektisida. Jadi resistensi ini tuh terjadi ketika bagian kecil dari populasi hama ternyata itu punya gen kebal terhadap bahan kimia pestisida. Nah, waktu petani nyemprot insektisida, hama yang lemah ini biasanya langsung mati. Tapi kalau yang kebal malah tetap santai hidup dan terus berkembang biak gitu. Nah, akibatnya lama-lama populasi hama yang tersisa itu justru didominasi oleh individu yang kuat dan susah banget dikendalikan pakai insektisida yang sama. Masalah kayak gini tuh sering muncul karena petani itu terlalu sering pakai insektisida dengan jenis yang sama atau dosis yang berlebihan. Akhirnya itu bukannya makin efektif, malah bikin hama itu jadi imun. Bisa dibilang itu hama ini belajar beradaptasi dari generasi ke generasi sampai akhirnya insektisidanya sendiri ini bisa nggak mempan lagi. Makanya penting banget buat petani itu melakukan rotasi jenis insektisida supaya hama itu nggak sempat beradaptasi, dan pastinya itu juga harus pakai dosis yang sesuai anjuran. Selain itu, penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT juga itu jadi solusi yang lebih aman dan berkelanjutan karena menggabungkan cara kimia, biologis, dan mekanis supaya lingkungan itu tetap terjaga dan hama itu nggak mudah kebal. Sekarang pertanyaan terakhir, menjelaskan tentang mengapa rotasi tanaman itu salah satu cara yang dilakukan dalam pengelolaan hama dan penyakit. Jadi rotasi tanaman itu adalah cara alami dan efektif buat mengendalikan hama serta penyakit tanaman. Nah, caranya itu dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam di lahan tersebut. Tujuannya itu kayak biar siklus hidup hama dan penyakit itu bisa terputus, karena kalau tanaman inangnya diganti, hama kan jadi kehilangan tempat hidup dan sumber makanannya. Misalkan setelah menanam cabai, musim berikutnya itu bisa diganti dengan jagung atau kacang-kacangan. Selain bisa mengurangi populasi hama sendiri, rotasi tanaman ini juga bisa membantu menjaga kesuburan tanah, karena setiap tanaman itu punya kebutuhan unsur hara yang berbeda-beda. Rotasi tanaman juga mencegah penumpukan patogen di tanah dan bikin pertanian itu jadi lebih sehat serta ramah lingkungan. Jadi bisa dibilang rotasi tanaman itu cara simpel tapi efektif buat mengatur keseimbangan ekosistem pertanian tanpa harus tergantung sama pestisida kimia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.